Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, umat kekasih Tuhan. Sebetulnya saya amat sangat berat menyampaikan firman Tuhan minggu ini di tempat ini. Tetapi karena memang liturgi Katolik di seluruh dunia mengharuskan saya menyampaikan bacaan ini, bacaan pertama tadi dari kitab Nabi Amos, dan bacaan kedua ini Injil Lukas, maka saya harus menyampaikan sesuatu. Tak mungkin kamu mengabdi kepada Allah dan sekaligus kepada Mamon. Mamon, apa itu Mamon? Mamon itu berasal dari bahasa Aram. Bahasa Aram itu bahasa yang digunakan oleh Yesus. Mamon kalau diterjemahkan secara umum itu kekayaan. Mamon itu keuntungan-keuntungan dalam berusaha. Mamon itu harta. Mamon itu uang. Kalau itu artinya, sebetulnya mamon itu bukan hal yang tidak bagus. Mamon dari dirinya adalah hal baik, positif. Dan kita membutuhkan mamon. Contoh, dengan mamon kita bisa mencukupi hidup keluarga kita. Positif. Sandang, pangan, papan terpenuhi kalau ada mamon. Karena mamon, kita yang sakit bisa ke rumah sakit, ke dokter. Karena mamon, anak-anak kita studikan. Karena mamon, rupa-rupa kebutuhan kita akan terpenuhi. Terus, kenapa Yesus hari ini bilang, tidak mungkin kamu mengabdi kepada Allah dan kepada mamon? Artinya, ada sesuatu lain arti mamon yang dipertentangkan oleh Yesus, Allah dan mamon. Saya ingin membuat ilustrasi saja supaya kita memahami mungkin mamon seperti ini yang Tuhan Yesus pertentangkan. Saya mulai dengan kitab suci. Karena mamon, Yudas Iskariot bertemu dengan tua-tua orang Yahudi. Saya tahu Yesus berada di mana. Kamu mau dapat dia? Kamu bayar berapa? Dan 30 keping perak diberikan kepada Yudas. Ini mamon dalam arti negatif. Imam-imam di bait Allah berkhotbah panjang lebar untuk menarik perhatian umat yang masuk. Tujuannya supaya mereka kasih persembahan banyak-banyak. Dan dengan persembahan itu, para imam bait Allah hidup berfoya-foya. Ini ada di kitab suci.
pemilik modal, dia dihargai oleh sesamanya, dia disebut sebagai tuan. Karena apa? Dia punya fulus, penghargaan karena punya uang. Dan mungkin sedikit lebih menukik, karena uang pula terjadi transaksi di pengadilan. Anda berada di sini, minta maaf, saya punya data. Karena Anda tidak punya uang, Anda tidak mampu untuk membayar orang yang bisa membela Anda untuk keluar dari jeratan hukum. Kasus begitu banyak tersebar. Kalau seandainya Anda punya 1 triliun, Anda tidak ada di sini. Dan ini sedang terjadi sekarang di kabupaten ini, di daerah ini. Yang punya uang bisa lolos. Juga contoh sederhana. Kilo 10 jadi ramai. Karena ada uang. Ada take and give. Ada yang mau peroleh uang, dia menerima tamu. Dan ada yang mau mengumbar nafsu, maka dia ke kilo 10. Lagi-lagi uang. Setiap kapal putih masuk, tahu apa yang terjadi di dermaga sana? Terjadi transaksi Milo dari daerah luar masuk, dan di sanalah yang punya power dan yang punya money bisa mengadakan transaksi. Dari semua ini kita harus berkata bahwa ternyata uang itu ada sisi positif, ada sisi negatif. Bacaan pertama yang tadi kita dengar, pedagang merekayasa timbangan. Jadi seharusnya setengah kilo, dia bikin menjadi 1 kilo, otomatis naik harganya. Tadi bacaan pertama. Di Timika cukup banyak orang yang melakukan praktek rentenir. Rentenir itu apa? Meminjamkan uang dengan bunga yang tinggi. Lalu bunga berbunga. Dia pinjam 1 juta. Bulan depan karena bunganya 250, dia harus kembalikan 250. Kalau tidak, bulan berikut dia menjadi 1.500.000. Bulan berikut dia naik, bunga berbunga, orang tercekik leher. Lagi-lagi mamon. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, saya tidak mengenal Anda semua. Saya juga tidak mengenal apa menjadi penyebab Anda berada di sini. Tapi pastor mau mengatakan, kalaulah sebagai manusia kita pernah masuk di jalan itu, ingat, Tuhan itu bukan hakim. Tidak, dia Bapa. Bapa yang selalu membuka tangan lebar-lebar. Engkau ada di sini karena hukum manusia, hukum negara. Dan memang hukum itu ada untuk ketertiban dan keteraturan. Tapi kalau berdasarkan hukum Tuhan, kita baca dari seluruh isi Injil, orang yang bersalah, orang yang berdosa, Matius pemungut cukai, Yesus membuka tangan dan memeluk mereka. Engkau pun Bapak Ibu seperti itu. Jangan merasa diri terbuang, jangan merasa diri seperti orang yang tidak laku. Ya, di hadapan mata manusia, tapi di hadapan Tuhan
engkau berharga di matanya. Jalanilah masa-masa yang berat dan sulit ini. Jalani. Saya selalu dalam berbagai kesempatan mengatakan kepada warga umat yang ada di luar sana, kita semua orang berdosa. Kau belum masuk LP hanya karena tidak kedapatan. Mereka itu masuk karena kedapatan. Tapi mereka dan kita itu sama, manusia yang punya kekurangan, kelemahan dan berdosa. Maka mari kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang bernasib malang. Anda orang bersalah yang kedapatan salah. Kami orang berdosa yang tidak kedapatan dosanya, belum kedapatan dosanya. Maka dengan pemikiran ini, mari kita berserah diri. Jalanilah hukuman dunia ini sampai suatu saat kita bisa bertemu lagi dalam keadaan yang Tuhan inginkan dan kita semua kehendaki. Amin. Amin. Kita hening sejenak untuk merenungkan firman Tuhan ini.